Baik, pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 1 akan mulai menjelaskan sekaligus mempresentasikan laporan dari bisnis komunikasi kami. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagian pertama dalam report adalah introduction. Dengan situasi pada akhir-akhir ini, teknologi di sekitar kita berkembang semakin maju dan canggih untuk membantu kehidupan manusia. Hal ini mendorong adanya perdagangan online atau yang lebih kita kenal sebagai online shopping melaju dengan cepat. Banyak sekali pedagang-pedagang yang memanfaatkan internet untuk memasarkan produk mereka. Teknologi dan internet ini sudah membuka peluang bagi siapa saja untuk dapat berbisnis. Terlebih lagi dalam kondisi pandemik seperti akhir-akhir ini, membuat banyaknya toko offline yang berpindah alih menggunakan internet menjadi online untuk menyelamatkan bisnis mereka. Kemajuan perdagangan online ini tidak hanya berkembang di beberapa negara, tetapi berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara yang merupakan urutan teratas dalam perdagangan online, dengan harapan memiliki tingkat pertumbuhan 4 kali lipat, yaitu 12,2 miliar dolar US pada tahun 2018 menjadi 65 miliar dolar US pada tahun 2022. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia ini sendiri didorong oleh 4 faktor. Yang pertama itu adalah kelas menengah, tingkat penetrasi internet dan saluran yang tinggi, semakin banyaknya fintech, operasi keuangan alternatif, dan yang terakhir adalah investasi teknologi e-commerce. Berdasarkan iPrice, 5 marketplace e-commerce Indonesia yang paling sering digunakan per Juli 2019 adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan juga Blibli.com. Profit yang didapatkan dari e-commerce market ini sendiri tidak sedikit dan terus meningkat tiap tahunnya. Dalam projection September 2019, pasar e-commerce Indonesia oleh Statista mengatakan bahwa fashion dan elektronik dan media memainkan peran yang penting dalam pendapatan di e-commerce sendiri. Walaupun begitu, bisnis online ini berpengaruh besar terhadap perdagangan konvensional. Banyak bisnis kecil bahkan perusahaan besar yang mulai berada di ambang kebangkrutan karena hal seperti ini, seperti Matahari Department Store. Terlebih lagi dengan barang-barang yang dijual di e-commerce dengan jauh lebih murah dari barang-barang perdagangan di perdagangan konvensional. Hal ini yang membuat toko online secara perlahan-lahan, baik disengaja atau tidak, membunuh perdagangan konvensional. Terlebih lagi berdasarkan studi Indef mengatakan produk yang diperdagangkan online hanya 25,9% merupakan barang produksi lokal, yang berarti hanya sekitar 25,9% produk e-commerce yang merupakan hasil produk dari UMKM sendiri. Selain itu, dengan adanya suntikan dana yang akan pada akhirnya berbentuk pada diskon atau gratis ongkir, ini akan membuat barang impor menjadi lebih mudah dibeli dan mematikan perdagangan konvensional di Indonesia. Dari hal seperti ini yang akan membuat masalah penting, yaitu banyaknya perdagangan konvensional yang gulung tikar karena e-commerce jika perdagangan konvensional tidak dapat bersaing. Karena masalah inilah mengapa kami kelompok 1 membuat report, sehingga dapat diharapkan bahwa hasil dari report ini dapat menyelesaikan masalah antara e-commerce dengan perdagangan konvensional. Di report ini kami akan menjelaskan tentang salah satu solusi dari permasalahan yang ada, yaitu Alibaba New Retail, di mana Alibaba New Retail menggabungkan perdagangan online dengan perdagangan konvensional. Background, retail yang biasa disebut pengecer merupakan pelaku usaha yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari kepada para konsumen. Retail adalah salah satu cara pemasaran produk, meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi, keluarga atau rumah tangga, dan bukan bisnis. Organisasi ataupun seseorang yang menjalankan bisnis ini bisa disebut sebagai pengecer. Bisnis retail merupakan aktivitas bisnis yang melibatkan penjualan barang, jasa secara langsung kepada konsumen akhir. Pada perkembangannya, kini bisnis retail di Indonesia mulai bertransformasi dari bisnis retail tradisional menuju bisnis retail modern. Perkembangan bisnis retail modern di Indonesia sudah semakin menjamur di hampir seluruh wilayah Indonesia. Retail menjadi pelaku usaha dalam bidang perdagangan yang berhubungan langsung dengan konsumen.
karena retail menjual barang dagangnya langsung kepada konsumen akhir. Artinya retail menjadi pihak pertama yang harus bertanggung jawab atas kualitas produk atau barang yang dia perjualbelikan. Dengan kata lain, bila terjadi kerugian terhadap konsumen atau komplain dari konsumen yang mengkonsumsi produk yang dia perjualbelikan, maka retail harus bertanggung jawab penuh terhadap keluhan yang ditujukan dari konsumen kepada. Selanjutnya adalah source dan method. Kami sebagai penulis mengumpulkan berbagai macam informasi dan data melalui video-video dan situs-situs yang beredar atau terpublikasi di platform internet. Namun akan lebih tepatnya bila kami menyebutnya sebagai sumber sekunder karena ini bukanlah sesuatu yang kami laksanakan dengan terjun langsung untuk melakukan observasi, sehingga pengumpulan hanya terbatas pada internet. Terdapat 3 definisi yang berada di report ini yang bagi beberapa orang masih tidak umum kata-katanya, yaitu brick and mortar. Istilah ini mengacu pada bisnis tradisional yang berada di pinggir jalan yang menawarkan produk dan layanan kepada pelanggan melalui tatap muka di kantor maupun toko yang mereka miliki ataupun sewa. Hema merupakan bagian dari strategi Alibaba New Retail. OLAP merupakan sistem database di Alibaba Cloud. Limitation. Faktor yang mempengaruhi di luar kendali yang mempengaruhi kualitas laporan ini adalah pandemi COVID-19 saat ini, sehingga kelompok kami terbatas dalam mencari informasi tentang topik yang dibahas dan hanya bergantung pada internet saja. Lalu, report organization. Topik yang akan dibahas pada report ini adalah bagaimana Alibaba mengenalkan konsep terbarunya, yaitu New Retail. Konsep ini memiliki sistem belanja secara online maupun offline. Alibaba adalah e-commerce new retail yang menyediakan dua pilihan bagi konsumen untuk berbelanja, yaitu dengan membeli secara offline datang langsung ke departemen store-nya atau membeli secara online dari rumah. Alibaba juga berinovasi untuk menggabungkan kenyamanan berbelanja online dan offline dengan cara yang pertama itu ada supermarket 3-in-1 Freshippo. Inovasi ini berbasis digital. Aplikasi Freshippo tidak hanya digunakan untuk berbelanja online saja, tetapi pengunjung dapat menggunakannya untuk mendapatkan informasi lengkap seputar produk yang akan dibeli, mulai dari sertifikat organik, suhu, dan tanggal kadaluarsa hingga rekomendasi produk serupa. Setelah memilih produk yang ingin dibeli, pelanggan tidak perlu antri untuk membayar. Pelanggan hanya perlu membayar secara mandiri melalui dompet digital dengan cara membarcode. Lalu yang kedua ada vending machine untuk produk otomotif. Konsep mesin penjualan otomatis ini adalah untuk produk otomotif. Konsumen dapat memilih dan mencari model mobil yang cocok melalui ponsel mereka. Jika sudah cocok dan ingin membelinya, barulah bisa melanjutkan pembayaran transaksi dengan pihak salesnya. Lalu yang ketiga ada transformasi toko kelontong dan warung. Alibaba membuat aplikasi khusus untuk menampilkan data analitik pelanggan dari toko tertentu agar pemilik toko bisa mengetahui statistik jumlah pembelian, produk yang paling laris, dan sebagainya. Pemilik toko juga tidak perlu berhubungan dengan beberapa distributor yang berbeda dan bisa memesan semua produk yang laris melalui aplikasi tersebut. Yang keempat ada rak virtual dalam mall. Misalnya ini jika ingin membeli pakaian tapi stok ukuran yang kita inginkan sedang kosong, maka jangan khawatir karena bisa di-scan dengan aplikasi Tmall dan barangnya akan dikirimkan langsung ke rumah kita, bahkan tidak perlu lagi untuk mengantri membayar. Lalu yang kelima ada kamar mandi make up. Kamar mandi make up yang disulap menjadi ruang eksperimen make up. Ruangan ini biasa didapatkan di kamar kecil wanita. Sembari menunggu, Anda bisa bercermin di magic mirror untuk bereksperimen dengan produk make up secara virtual. Selanjutnya adalah analysis of action. Di sini kami sebagai penulis, seperti yang sudah dikatakan bahwa mengumpulkan sumber-sumber data dan informasi dari berbagai situs dan video yang mengangkat tentang kehadiran New Retail Alibaba ini.
Tentunya tindakan ini ya dikarenakan masih belum adanya kabar lebih lanjut tentang new retail Alibaba. Adapun kami tidak bisa melakukan riset lapangan dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, juga adanya kebijakan pemerintah yang sedang berlaku seperti PSBB dan lockdown. Tentunya tindakan-tindakan dan aktivitas yang kami lakukan dalam pengumpulan data ini pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan itu sendiri sebagai hasil akhirnya ya. Ya, kelebihan apa sih yang kami kelompok miliki dari pengumpulan data seperti ini? Yang pertama, kami bisa menghemat waktu karena kami tidak perlu melakukan riset lapangan, terjun langsung ke tempat perusahaan beroperasi, sehingga ya kami bisa menghemat waktu. Tentunya dengan adanya penghematan waktu ini, kami juga bisa menghemat biaya. Kami tidak perlu membayar pesawat, tidak perlu membayar transportasi, seperti itu. Adapun juga ya kami mendapatkan informasi dengan lebih mudah dari internet tentunya. Karena kami tinggal hanya melihat, oh ini artikel ini membahas tentang Alibaba, tentang new retail. Oh jadi begini, 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 dan begini. Itu keuntungannya. Lalu bagaimana dengan kekurangannya situ sendiri? Meskipun kami bisa mendapatkan informasi dengan begitu cepat, menghemat waktu, menghemat biaya, namun sejujurnya informasi yang kami dapatkan terbatas karena tidak banyak blogger-blogger yang mengangkat cerita tentang new retail Alibaba ini. Bahkan meskipun mungkin sudah beroperasi penuh, tidak ada berita lebih lanjut yang membahas tentang new retail Alibaba. Kemudian kami juga tidak bisa memastikan validitas datanya ini benar atau tidak sih. Kondisinya begini atau ini hanya masih iming-iming atau masih wacana. Sehingga kami perlu memastikan secara langsung dengan riset, dengan terjun langsung, observasi langsung tadi. Masalahnya kami tidak bisa melakukan hal tersebut. Dan iya, sumber yang kami dapatkan sangatlah terbatas. Sehingga kami tidak bisa menampilkan informasi dengan begitu lengkap. Karena pun kami juga tidak bisa mendapatkan data dari sumber primer. Semua terbatas dari sumber sekunder, dari video dan internet. Begitu. Selanjutnya adalah prosedur. Prosedur sendiri memiliki 4 poin. Poin yang pertama adalah pergi ke toko dan pembayarannya online. Yang kedua adalah Alibaba New Retail sendiri menggunakan QR Code agar para pembeli mendapatkan informasi lengkap tentang produk yang ingin dibeli, mulai dari sertifikasi organik, suhu, proses pengiriman, dan kadaluarsa, serta untuk melakukan pembayaran seperti dengan dompet digital. Lalu prosedur lainnya adalah tak hanya itu, setelah selesai membeli produk-produk yang diinginkan, pelanggan itu tidak perlu antri ke kasir karena bisa langsung memproses transaksinya secara mandiri dengan memindai barcode dan membayarnya dengan dompet digital. Lalu prosedur yang terakhir adalah Alibaba sendiri membuat aplikasi khusus untuk menampilkan data analitik pelanggan dari toko tertentu. Nantinya pemilik toko bisa mengetahui statistik jumlah pembelian, produk yang paling laris, dan sebagainya. Pemilik toko kemudian bisa memesan semua produk terlaris melalui aplikasi tersebut, sehingga mereka tidak perlu berhubungan dengan beberapa distributor seperti itu. Lalu bagian selanjutnya adalah method and approach. Method and approach ini dimana metode yang dilakukan oleh kelompok kami adalah menggunakan studi dengan mengumpulkan data dari internet. Dimana karena banyaknya online shop yang mematikan toko tradisional atau konvensional ini, membuat kelompok kami memikirkan sebuah solusi, di mana solusinya adalah menggabungkan konsep tradisional atau offline dengan teknologi digital menjadi suatu retail baru seperti yang sudah dilakukan oleh Alibaba.
Yang selanjutnya yaitu adalah kriteria. Kriteria yang penulis implementasikan dalam laporan diantaranya adalah penulis mengambil data dari situs internet yang terpercaya dan mengumpulkan semua informasi yang ada, lalu membuat kesimpulan dengan metode filtrasi atau disaring kembali semua informasi yang masuk dari internet agar lebih jelas dan efektif. Penulis juga menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh para pembaca dan bahasanya juga bersifat formal. Laporan yang dibuat juga disusun secara sistematis. Sistematis yaitu suatu usaha atau bentuk usaha untuk menguraikan serta merumuskan sesuatu hal dalam konteks hubungan yang logis serta teratur sehingga membentuk sistem secara menyeluruh, utuh dan terpadu yang mampu menjelaskan berbagai rangkaian sebab akibat yang terkait suatu objek tertentu. Yang selanjutnya ada conclusion and recommendation. Kami membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya berdasarkan data yang ada dan sudah di-research dulu sebelumnya oleh para penulis dan dibuktikan kebenarannya. Dalam laporan kali ini penulis membahas tentang Alibaba's New Retail, di mana menurut penulis ide New Retail ini sangatlah menguntungkan bagi para customer karena dengan New Retail ini customer dapat dengan mudah berbelanja dan melakukan transaksi secara cepat dan pelanggan juga mendapatkan informasi lengkap tentang produk yang ingin dibelinya, mulai dari sertifikasi organik, suhu, dan proses pengiriman tanggal kadaluarsa hingga rekomendasi produk serupa. Keuntungan lain dari Alibaba itu juga bagi pelanggan adalah ketika toko yang didatangi kehabisan stok, pelanggan ini tidak perlu khawatir karena telah dilengkapi dengan rak virtual, di mana pelanggan hanya perlu memilih ukuran yang diinginkan, lalu scan dengan aplikasi dan barangnya akan dikirimkan langsung ke rumah pelanggan. Pelanggan bahkan tidak perlu lagi mengantri untuk membayar. Sebagai penutup, dari data dan fakta yang dipaparkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut penulis ide New Retail ini sangatlah menguntungkan bagi customer. Karena dengan New Retail ini, customer dapat mudah berbelanja dan melakukan transaksi secara tepat, dan pelanggan juga mendapatkan informasi lengkap tentang produk yang dibeli, mulai dari sertifikasi organik, suhu, dan proses pengiriman, tanggal kadaluarsa, hingga rekomendasi produk yang serupa. Keuntungan lain dari Alibaba bagi pelanggan adalah ketika toko yang didatangi kehabisan stok barang, maka pelanggan tidak perlu khawatir karena telah dilengkapi dengan rak virtual. Pelanggan hanya perlu memilih ukuran yang diinginkan, scan dengan aplikasi Tmall, dan barangnya akan dikirimkan langsung ke rumah pelanggan. Pelanggan bahkan tidak perlu lagi mengantri untuk membayar.